Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Solihin, tentunya di channel Tekno Tenara. Baiklah sobat, di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai alat yang ada di hadapan kita semua ya sob ya. Jadi ini namanya adalah Battery Activation Charge ya sob ya, atau alat aktivator baterai. Mereknya sendiri adalah dari Sunshine, kemudian tipenya SS904A ya sob ya, untuk Android. Nah oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja buka alatnya ya sob ya. Jadi kemasannya simple sekali dan membukanya juga sangat mudah. Untuk di kemasannya kita hanya mendapatkan sebuah kertas yang sepertinya ini adalah kartu garansinya. Oke, baik, kita singkirin dulu. Dan ini adalah alatnya ya sob ya, aktivator baterai. Nah ini memiliki kabel yang panjangnya kira-kira 30 cm, dan ini juga sayangnya ini lentur, tapi sepertinya durabilitasnya itu kurang ya sob ya. Jadi jangan coba-coba untuk menariknya terlalu keras. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya sob ya, ini adalah alat aktivator baterai. Nah bagi sobat yang belum tahu mungkin ya sob ya, ini gunanya itu untuk mengaktifkan kembali baterai yang ngedrop ya sob ya. Nah di sini saya mempunyai dua baterai ya sob ya. Ini adalah baterai mereknya dari Samsung, kemudian ini adalah Oppo ya sob ya. Nah seperti yang sobat lihat, ini kondisinya itu sedikit berbeda. Dari Samsung ini sudah agak gembung ya sob ya, karena sudah agak lama untuk pemakaiannya. Kemudian untuk yang Oppo ini kondisinya masih bagus karena ini belum lama dipakai ya sob ya. Nah jadi terkadang baterai HP ataupun HP yang sobat gunakan itu dalam kondisi ngedrop, kemudian ketika dicas itu tidak masuk casnya ya sob ya, padahal sebelumnya itu baik-baik saja. Nah ada kemungkinannya penyebabnya adalah baterai HP sobat itu adalah kehabisan daya ataupun ngedrop ya sob ya. Jadi bukan hanya kosong namun juga drop. Jadi ketika melakukan pengecasan itu tidak mau mengisi ya sob ya, ataupun kalau mengisi itu tidak menyala ya sob ya, karena si baterai ini tidak memiliki tegangan yang cukup untuk menyalakan mesin. Nah alat ini adalah solusinya ya sob ya. Jadi alat ini adalah solusinya, aktivator baterai. Jadi baterai yang ngedrop, kalau memang kondisi baterainya itu masih bagus, itu bisa diaktifkan kembali menggunakan alat ini ya sob ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja tes ya sob ya. Jadi kita coba dulu ke baterai yang sedikit gembung ini ya sob ya. Nah untuk mengetesnya ataupun memasangkan ke alat ini ya sob ya, di sini ada banyak sekali konektor-konektor baterai sesuai dengan tipenya. Jadi sobat tinggal cari saja yang sesuai dengan konektor yang ada di baterainya. Nah biasanya di balik konektor baterai ini ada kode ya sob ya. Jadi seperti ini adalah 18 ya sob ya. Ini 18, coba kita cari nomor 18. Kalaupun memang tidak ada nomor 18 di sini ya sob ya, bisa kita coba ke nomor 8. Ataupun kalau misalnya nanti emang tidak cocok, silahkan saja sobat cari konektor-konektor baterai yang lain. Kita coba di nomor 8 ya sob ya. Oke, setelah terpasang seperti ini di sini ada sebuah lampu indikator yaitu power, kemudian yang di sini tulisannya adalah charge ya sob ya. Ini ada dua lampu, yang pertama lampu indikator untuk power, kemudian yang sebelah sini untuk charge ya sob ya. Nah kalau menandakan seperti ini, untuk lampu powernya itu berkedip seperti ini tandanya baterai ini sudah sangat lemah ya sob ya. Jadi sudah sangat lemah. Jadi kita coba aja untuk memasukkan ke dalam adapter ya sob ya. Nah ini tandanya itu baterainya itu sangat lemah.
Jadi ini belum mengisi ya sob ya, karena power yang menyala terang, kemudian di bagian charge-nya itu belum mengisi ya sob ya. Ini masih proses pengaktifan baterainya ini. Jadi menyesuaikan dulu untuk tegangannya, kemudian nanti kalau misalnya tegangannya sudah sesuai, baru diisi ya sob ya. Jadi ini membutuhkan waktu agak lama. Oke, kita akan bandingkan dengan baterai yang kondisinya ini masih bagus ya sob ya. Oke, kita langsung aja kita buka ya sob ya. Jadi ingat, ini harus dibuka dulu baru bisa dibuka untuk konektor baterainya ya sob ya. Oke, di sini kita cari kembali untuk konektor yang sesuai dengan baterai Oppo ini ya sob ya. Di sini sepertinya sesuai dengan nomor 6, kita coba. Nah, jadi ini bedanya sebelum dimasukkan ke casan ataupun ke adapter. Nah, di sini untuk indikator powernya itu sudah menyala terang ya sob ya. Jadi berbeda dengan yang di baterai Samsung tadi. Oke, apa yang terjadi ketika kita memasukkan ini ke adapter ya sob ya. Coba kita coba cas. Nah, dan ini sudah langsung mengecas ya sob ya. Untuk indikator pengecasannya yang berwarna biru itu sudah langsung mengecas. Nah, cara menggunakannya yaitu kita tunggu sampai indikator charge-nya ini kembali ke warna merah ya sob ya. Jadi baterai sudah bisa digunakan. Jadi kalau misalnya kondisinya sudah warna biru seperti ini, kita tunggu beberapa saat sampai konektor baterainya ataupun indikator baterainya ini berubah ke warna merah lagi. Nah, jadi ini adalah proses pengaktivator ataupun pengaktifasian baterai dari yang sebelumnya ngedrop bisa dipakai kembali ya sob ya. Nah, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan ya sob ya, kalau misalnya baterai dalam kondisi kosong ataupun tidak memiliki daya yang cukup, itu indikator baterainya itu akan berkedip merah ataupun merah saja ya sob ya. Ketika kita melakukan pengecasan itu tidak akan langsung berubah menjadi warna biru. Kita tunggu beberapa saat sampai dia menjadi biru ya sob ya. Kemudian kalau misalnya baterainya itu dalam kondisi bagus, ketika kita menghubungkan konektornya ke alat ini ya sob ya, jadi akan memerah seperti ini. Kemudian ketika kita cas itu kembali warna biru. Kemudian setelah ditunggu beberapa saat, ini akan kembali menjadi merah kembali seperti ini ya sob ya. Itu artinya daya baterai di baterai ini sudah bisa menghidupkan mesin ataupun kondisinya itu sudah pulih ya sob ya. Oke, kita kembali lagi coba ke baterai yang ini ya sob ya. Nah, kalau kondisinya seperti yang sobat lihat seperti ini ya sob ya. Jadi dia tetap menampilkan indikator power berwarna merah tanpa power yang berwarna biru ini atau tanda-tanda pengecasannya itu tidak hidup. Itu ada dua kemungkinan ya sob ya. Kemungkinan yang pertama, ini baterai itu dalam kondisi benar-benar kosong, jadi diperlukan waktu yang cukup lebih lama untuk menghidupkan ataupun memancing baterai ini agar terjadinya pengecasan sehingga power atau indikator yang berwarna biru itu muncul ya sob ya. Dan kemungkinan yang kedua, memang baterainya ini dalam kondisi rusak alias tidak memungkinkan lagi untuk terjadinya pengecasan. Nah, seperti itu ya sob ya. Karena baterai yang normal ataupun yang masih belum rusak itu ketika kita mengkonekkan ke konektor seperti ini, kemudian akan kondisinya seperti ini. Kemudian ketika kita menghidupkan ke adaptor, itu akan menyala berwarna biru ya sob ya. Kemudian setelah beberapa saat akan kembali lagi ke merah seperti ini. Oke, baik, sepertinya ini baterai memang sudah rusak ya sob ya. Jadi tidak memungkinkan lagi adanya pengecasan karena kondisinya pun sudah gembung seperti ini ya sob ya. Nah, baik, yang perlu sobat perhatikan adalah ketika menghubungkan konektor baterai ini ke salah satu konektor yang di alat aktivator baterai ini, pastikan untuk konektor powernya ini hidup ya sob ya, bisa berkedip ataupun menyala merah. Kalaupun misalnya tidak menyala sama sekali, itu jangan sekali-kali mencolokkan ini ke alat adapter ini ataupun langsung mengecasnya, karena bisa jadi ini
baterainya sudah konslet ataupun memang alatnya yang rusak ya sob ya. Namun dari banyak kasus itu kemungkinan baterainya yang rusak. Kalau misalnya sobat nekat untuk mengecasnya tanpa salah satu dari kedua indikator ini hidup, ini bisa mengakibatkan alat ini yang rusak ya sob ya. Oke, ini alatnya memang sederhana tapi cukup membantu sekali ya sob ya untuk melakukan tembak baterai ataupun aktivator baterai yang sudah ngedrop seperti ini ya sob ya. Dan jenis alat ini juga beragam ya sob ya. Ini kebetulan hanya ada sekitar 17 konektor. Jadi ada juga yang lebih banyak dari ini. Kemudian harganya juga tentunya lebih mahal dari ini ya sob ya. Oke, mungkin hanya itu saja untuk unboxing dan pembahasan kali ini ya sob ya. Terima kasih bagi sobat yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya doakan semoga sobat diberi kesehatan, kelancaran rezeki, serta dipermudah segala urusannya ya sob ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.